Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita bertatap muka secara online maupun offline ini kita dapat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari materi di pertemuan ke-10 tentang biaya modal dan struktur permodalan. Oke, baik. Berbicara tentang biaya modal, bahwa bisa diartikan sebagai tingkat keuntungan yang disyaratkan gitu ya. Kemudian beban biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah pertumbuhan gitu. Atau biaya modal juga dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan akses sumber daya yang berguna dan bernilai bagi kemajuan perusahaan. Nah, berikut ini sebelum kita masuk ke pembahasan lain ya, sekilas tadi merupakan gambaran sedikit ya, bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama adalah kita mahasiswa diharapkan mampu menghitung biaya modal ekuitas, kemudian biaya utang, kemudian menghitung biaya modal keseluruhan, kemudian kelemahan biaya modal keseluruhan dan bagaimana cara mengelolanya. Kemudian dampak leverage keuangan terhadap arus kas dan biaya ekuitas, kemudian dampak beban pajak dan kebangkrutan terhadap pemilihan struktur modal. Kemudian menghitung DFL dan DCL yang sebetulnya kemarin sudah kita bahas di evaluasi project ya. Kemudian 8 perusahaan yang risikonya menyarankan untuk memilih struktur keuangan yang DFL-nya rendah, degree of financial leverage-nya rendah. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan di mana biaya modal yang tadi sudah kita coba artikan sedikit ya. Biaya modal adalah pengembalian yang diterima investor atas utang, saham preferen, ekuitas biasa, merupakan biaya bagi perusahaan. Kemudian biaya adalah pengembalian disesuaikan dengan pajak dan biaya transaksi. Jadi ada biaya pajak, ada juga biaya transaksi gitu ya, kayak biaya materi, kemudian lain-lain. Kemudian biaya keseluruhan adalah rata-rata tertimbang dari biaya komponen yang sudah kita lihat di atas. Ada biaya utang, biaya saham, biaya ekuitas biasa gitu ya, itu komponen biaya termasuk pajak dan biaya transaksi. Ya, berikutnya kita lihat bahwa berbicara tentang biaya atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai ya suatu investasi atau operasi perusahaan. Artinya bahwa ketika kita membutuhkan dana atau suntikan dana, tentu bagaimana dana itu digunakan untuk investasi ataupun operasi. Tapi kadang ada perusahaan yang pengelolaan keuangannya itu gali lubang tutup lubang gitu ya. Artinya dia mendapatkan pinjaman atau dana dari luar dengan biaya dana yang besar, dan itu digunakan untuk pembiayaan rutin yang sifatnya konsumtif. Nah, ini sangat berbahaya dan merugikan bagi keberlangsungan dari perusahaan itu. Kemudian bicara tentang penentuan besarnya biaya modal ini dimasukkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang disyaratkan, required rate of return gitu ya. Dari sisi investor, pemilik modal, kemudian tinggi rendahnya required rate of return merupakan tingkat keuntungan yang diminta. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan dana merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang core bisnis dari lembaga pemberi dana, misalkan bank,
bank biasanya menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana, kemudian bank mengolahnya sebagai lembaga intermediate, kemudian dia menyalurkan ke lembaga yang membutuhkan dana, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ada biaya yang harus mereka keluarkan kepada pihak atau masyarakat yang kelebihan dana, kemudian mereka juga menerima ya keuntungan dari pihak yang menggunakan dana tersebut. Salah satu pihaknya adalah contohnya perusahaan. Perusahaan meminjam uang di bank, dari uang itu mereka membayar biaya dari uang yang mereka terima dari lembaga peminjam atau perbankan tadi. Ini ada kaitannya teman-teman ya, makanya kemudian pihak perusahaan harus mampu mengelola biaya modal itu seefektif mungkin dan mencari biaya-biaya yang yang sangat masuk ke kategori mereka, gitu ya. Apakah kalau kondisinya rendah, tinggi atau sedang, ya tergantung bagaimana mereka mencari dan mendapatkan sumber-sumber dana tersebut. Kemudian kita berbicara tentang biaya modal juga, di mana biaya modal dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Nah, sumber dana lagi ya, contohnya di biaya kredit tadi. Contohnya di sini atau biaya modal individual, gitu ya. Namun jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh biaya yang digunakan. Biaya modal rata-rata tertimbang ini disebut dengan Weighted Average Cost of Capital atau WACC, gitu yang sering kita kenal istilahnya WACC. Dimana kadang perusahaan itu, gitu ya, menggunakan berbagai sumber pembiayaannya. Kita tahu bahwa di di neraca itu, kita lihat ada sisi aktiva dan pasiva. Di pasiva itu ada ekuitas dan ada kewajiban, gitu ya. Dimana di kewajiban itu ada biaya utang berbentuk utang jangka panjang, pendek atau menengah, gitu ya. Dari utang itu ada yang berbentuk utang obligasi, kemudian utang pinjaman kredit, ya, kemudian ada utang dari pengeluaran saham preferen atau ekuitas, ya. Kemudian dari kebijakan-kebijakan itu perusahaan menggunakan alternatif pengumpulan sumber dana itu sangat beragam ya. Ada yang menggunakan lebih dari satu sumber. Nah, ketika menggunakan lebih dari satu sumber atau istilahnya keseluruhan, gitu ya, yang modal keseluruhan, maka di sini dikenal sebagai WACC. Itu kita menggunakan rata-rata tertimbang dari seluruh biaya modal yang kita keluarkan tadi. Kemudian berikutnya ilustrasi biaya modal yang mungkin teman-teman bisa melihat di sini, bahwa misalkan perusahaan mengerjakan proyek jangka waktu tidak terbatas yang didanai 100% dengan menggunakan hutang yang membayarkan tingkat bunga sebesar 20% per annum atau per tahun. Berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi utang, gitu ya. Jadi kita mencoba melihat dan menyelesaikan soal ini, di mana tingkat keuntungan yang disyaratkan pemberi utang adalah 20%. Biaya modal tersebut, biaya modal utang tersebut adalah 20%, gitu ya. Sebelum pajak. Proyek tersebut harus bisa menghasilkan minimal keuntungan bersih 20% agar bisa menutup biaya utang tersebut. Jadi ketika perusahaan menggunakan hutang dan berapa bunganya atau biaya modal utang tersebut, tentu perusahaan sudah mengkalkulasi seberapa tinggi tingkat pengembalian dari proyek tersebut. Tentunya harus di atas 20% per tahun itu, gitu.
Sehingga apa? Sehingga operasi perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dia harus menguntungkan gitu ya, harus bernilai baik bagi pemegang saham ataupun stakeholder dan shareholder lainnya. Berikutnya kita lihat ilustrasi atau slide berikutnya. Biaya modal individual. Sebetulnya di sini ada dua dibagi ya. Ada biaya modal individual dan ada biaya modal keseluruhan. Nah, dalam biaya modal individual kita bagi menjadi lebih kurang 4 ya. Beberapa sumber di sini ya, kita lihat dari misalnya Farah Margareta ataupun dari Mamdu Hanafi atau sumber-sumber lain yang relevan. Tentu yang pertama adalah ada biaya hutang, kemudian ada biaya saham preferen, kemudian ada biaya saham biasa, kemudian ada biaya saham biasa baru gitu ya. Namun di sini kita lihat ada biaya ekuitas atau istilahnya ya. Biaya utang, kemudian saham preferen, saham biasa baru itu masuk ekuitas ya sebetulnya. Kemudian kita lihat yang pertama biaya hutang atau cost of debt. Kenapa kemudian muncul biaya hutang, di mana yang pertama adalah adanya penggunaan hutang sebagai modal menurunkan laba atau menghasilkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu penggunaan hutang dapat mengurangi pajak yang dibayar, tax deductible. Dimana kalau kita lihat gitu ya di neraca di laporan laba rugi itu gitu. Nah, tentunya setelah laba kotor akan ada EBITDA gitu ya. Nah, di mana di situ ada pengurangan bunga dan tax ya, sebelum mendapatkan earning after tax atau net income gitu ya. Nah, dari laporan laba rugi itu kita lihat bahwa pajak dan bunga itu akan mengurangi laba bersih gitu ya. Kemudian berikutnya biaya modal dari penggunaan hutang dihitung dengan cara ini ya, rumusnya ini KD sama dengan KB dikali 1 kurangi taxnya. KD biaya utang setelah pajak, kemudian KB biaya utang sebelum pajak, kemudian tax sama dengan tax rate atau tingkat pajaknya. Kemudian biaya hutang adalah pengembalian yang diperlukan atas utang perusahaan. Nah, jadi contohnya tadi ada mitra ya, dari perusahaan punya kepentingan terhadap sebuah proyek, kemudian dia minjam kepada mitranya gitu ya. Salah satu mitranya adalah perusahaan perbankan. Kemudian dari perbankan itu dia mengeluarkan uang, kemudian perusahaan mendapatkan uang itu dengan biaya atau dengan bunga tertentu gitu. Itulah biaya yang harus dikeluarkan dari besarnya pinjaman yang diminta oleh atau yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian kami biasanya fokus pada biaya utang atau obligasi jangka panjang ya. Konteks ini adalah konteks pembiayaan untuk jangka panjang. Karena kenapa kemudian jangka panjang? Karena financial leverage yang menjadi daya tarik terhadap pembiayaan sebuah proyek, tentu jangka panjang ini akan lebih menguntungkan bagi perusahaan. Dan juga dalam pembiayaan jangka panjang ini gitu ya, tentu akan merubah long term debt atau istilahnya dia akan merubah struktur modal sebuah perusahaan yang kemudian mengarahkan perusahaan juga untuk merubah struktur keuangannya gitu ya. Hal ini kita lihat dari laporan neraca di situ ya. Ada long term debt atau pinjaman jangka pendek maupun jangka panjangnya. Kemudian di situ ada owners equity. Dia akan merubah struktur modal antara owner gitu ya, modal owner, karena nantinya modal perusahaan atau operasi perusahaan akan banyak
sekali ya dibiayai dari hutang gitu ya, ketika owner itu tidak mampu menyetorkan modal segar dalam membiayai proyek-proyek yang dilaksanakannya. Kemudian pengembalian yang diperkirakan paling baik dengan menghitung hasil hingga jatuh tempo pada hutang yang ada. Kemudian kami juga atau perusahaan kami juga dapat menggunakan perkiraan tarif saat ini berdasarkan peringkat obligasi yang kami harapkan ketika kami menerbitkan hutang baru gitu ya. Biaya hutang bukan tingkat kupon. Nah, biaya hutang itu berbeda dengan tingkat kupon di obligasi gitu ya. Berbicara tentang biaya hutang ini tentu tidak terlepas dari beberapa konflik gitu ya, yang nanti dibahas. Ada konflik keagenan gitu ya, yang akan merubah struktur modal di perusahaan, dan dilihat juga dari teorinya Modigliani dan Miller gitu ya, yang di sana memberikan sebuah argumen di mana biaya modal ini akan sedikit tidak mempengaruhi struktur keuangan atau kapital struktur dari sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya contoh gitu ya, jika modal perusahaan tanpa hutang di sini. PT Anak Negeri menjalankan proyek senilai 100 juta rupiah ya, seluruh modal sendiri, tingkat pajaknya 15%. Nah, di sini kita lihat bahwa dari modal ini digunakan untuk membiayai sebuah operasi ya. Nah, kemudian lahirlah sebuah laporan penjualan seperti ini. Penjualan 200 juta, kemudian HPP-nya 100 juta, kemudian laba kotornya 100 juta. Biaya umum dan administrasinya 20 juta gitu ya. Ini penjualan dikurang HPP diperoleh 100 juta. Kemudian nanti biaya-biayanya ini kita kurangi dari 100 juta ini gitu ya. Kemudian bunganya adalah 0% gitu ya. 100 juta dikurangi biaya umum ini, sehingga kita peroleh 80 juta gitu ya. Kemudian 80 juta dikurang interest. Nah, karena dia menggunakan modal sendiri, maka bunganya adalah 0 rupiah. Sehingga dari laba sebelum bunga dan pajak ini gitu ya. Ini kita lihat earning after tax-nya ya, 80 juta. Nah, kemudian dikurangi tax-nya, kebetulan tax-nya adalah 15% dari 80 juta sama dengan 12 juta. Nah, 80 juta dikurangi 12 sama dengan 68, laba bersih. Sehingga dari uraian ini bahwa ternyata bunga dan pajak juga di sini dalam konteks ini adalah bisa mengurangi pajak gitu ya. Dan yang paling menentukan adalah dia mengurangi laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan gitu ya, karena ada biaya yang harus dia bayarkan ke pihak ketiga gitu. Kemudian di sini contoh perusahaan yang menggunakan hutang gitu ya. Misalkan di sini kita lihat dia mempunyai proyek senilai 100 juta dengan 50% berasal dari utang bank gitu ya, dengan bunga 10%, tingkat pajaknya 15%. Dengan operasi perusahaan yang sama gitu ya, maka dihasilkan penjualan 200 juta, kemudian HPP-nya 100 juta dikurangi ya, beroleh laba kotor, kemudian dikurangi 20 juta biaya administrasinya, sehingga diperoleh laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian kita peroleh bunganya ya 10% dikali 50 juta, karena tadi 50% juta ya, 5 juta. Inilah biaya cost of debt-nya. Kemudian kita peroleh laba sebelum pajak ya, artinya 75 juta, kemudian pajak 15% dikali 75 juta ya, 11,25, sehingga kita peroleh laba bersihnya adalah 6375
dengan yang sebelumnya adalah 6875. Hal ini terdapat perbedaan yang cukup jauh gitu ya, ada sekitar 5 jutaan. Sehingga jelas sekali bahwa biaya hutang akan mempengaruhi ya besar kecilnya laba bersih yang diterima oleh entitas atau perusahaan. Kemudian berikutnya kita lihat, dengan menggunakan hutang kita dapat menghemat pembayaran pajak sebesar gitu ya, ada 12 juta dikurangi 11 juta ya, 0,25 itu 750.000. Pajak mengurangi biaya hutang ya, biaya bunga hutang sebelum pajak ya 5 juta, penghematan pajaknya 750.000, sehingga ada biaya bunga sebenarnya biaya utang setelah pajak 4.250.000. Jika dinyatakan dalam persen gitu ya, biaya utang sesudah pajak 4,5% dikali 100% dibagi 50 juta dikali 100% sehingga keluar 8,5%. Nah, kalau kita lihat di persamaan rumusnya adalah KD sama dengan KB kurang 1 kurang TES gitu. TES-nya adalah 0,15, kemudian 1 ini rumusnya 0,10, ini adalah bunga tadi. Kemudian kita lihat hasilnya adalah sama ya, 8,5%. Hal ini mencoba verifikasi keterkaitan antara biaya bunga dan laba bersih. Sekarang kita lihat bahwa biaya hutang gitu ya. Contoh lagi, PT Inti Bagus mengajukan pinjaman ke bank konta dengan tingkat bunga per tahun adalah 10%, tingkat pajak adalah 40%. Hitung besarnya biaya utang bank gitu ya. Biaya utang setelah pajak adalah 010 dikali 1 kurang 0,4 teksnya ya, sama dengan 6% gitu ya. Jadi biaya hutang ini adalah 6% teman-teman ya. Jadi artinya bahwa biaya utang dengan biaya bunga itu tentunya lebih besar dari biaya bunga ya, kalau kita lihat di sini. Jadi biaya bunganya itu adalah 10% ya gitu ya. Sementara kalau kita lihat biaya utangnya itu 6% gitu. Kemudian contoh juga, misalkan kita memiliki masalah obligasi yang beredar saat ini yang memiliki 25 tahun lagi hingga jatuh tempo ya. Tingkat kupon adalah 9% dan kupon dibayarkan setiap setengah tahun. Obligasi tersebut saat ini dijual seharga ya $908,72 per $1.000 obligasi per $1.000 obligasi. Berapa biaya hutangnya ya? N sama dengan 50 gitu ya. Kemudian PMT gitu 45, feature value-nya adalah 100 adalah 1000 ya. Kemudian present value-nya adalah 908,72. Lalu kita lihat CPT ya. I bagi Y sama dengan 5%. Yield to maturity-nya sama dengan 5 dikali 2 ya, sama dengan 10%. Nah, bond value-nya adalah C sama dengan 1 kurang 1 per 1 plus R pangkat T. Ini diskon faktornya dibagi R, ini return-nya, tingkat return. Kemudian ditambah feature value-nya, nilai akan datang dibagi diskon faktornya 1 plus R pangkat T. T ini timingnya, berapa lama dia. Kemudian berikutnya, biaya utang obligasi. Jika perusahaan menggunakan obligasi sebagai cara mendapatkan modal, biaya modal dari obligasi adalah sama dengan yield to maturity, itu tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli obligasinya, di mana rumusnya adalah
INT interest ditambah MV nilai nominal atau nilai jatuh tempo, maturity value-nya dikurangi PV nilai pasar obligasi atau present value saat ini gitu ya, dibagi N umur obligasinya. Kemudian per MV ditambah PV dibagi 2. Nah, kita lihat di rumus ini contoh PT Anak Negeri memperoleh modal dengan menjual obligasi jatuh tempo 5 tahun bernilai nominal 10 juta dengan kupon rate tahunannya 10% jika obligasi tersebut terjual dengan harga 9.500.000 atau diskon ininya kena diskon ya. Berapa biaya hutang obligasi tersebut jika diketahui tingkat pajak penghasilan 15%. Nah, tinggal kita coba aplikasikan di rumus. Interestnya adalah 1 juta ya, 10% dikali 10 juta, jadi kan 1 juta. Kemudian MV itu 10 juta dikurangi present value-nya, ini nilai jatuh temponya, nilai nominalnya adalah 10 juta, nilai saat ini present value-nya jika dijual untuk saat ini adalah 9.500.000 ya, kita bagi 5, ini periode 5 tahunan. Nah, di bawah juga kita tambahkan sehingga kita peroleh 11,28%. Ini sebelum pajak gitu ya. Namun ketika kita hitung pajaknya, kita akan mendapatkan nilainya adalah 9,6% gitu ya. Tentu ini masih cukup tinggi gitu ya. Jadi artinya bahwa kita melihat nilai biaya hutang dari obligasi itu adalah sebesar 9,6%. Jadi caranya adalah kita mencoba menghitung dulu biaya hutang sebelum pajaknya, lalu kemudian kita menghitung biaya hutang setelah pajaknya, dan itulah biaya hutang itulah yang menjadi dasar bagi perusahaan dalam mengambil keputusan untuk menentukan berapa sih biaya hutang yang harus mereka bayarkan ke pihak ketiga. Tentunya hal ini setelah pajak tentunya gitu ya. Kemudian kita lihat biaya hutang obligasi. Contoh, PT Inti Bagus memperoleh dana dengan menjual obligasi nominal 25 juta dengan umur 5 tahun ya. Obligasi tersebut dijual dengan harga 24.250.000 ya. Ada diskon juga. Jika bunga obligasi per tahun 4% dan pajak penghasilan yang dibayarkan 30%, berapa biaya hutang obligasi setelah pajak? Gitu ya. Itu menjadi latihan, tinggal kita aplikasikan ke rumus yang ini tadi gitu ya. Kita hitung dulu sebelum pajaknya, lalu kita hitung setelah pajaknya. Kemudian berikutnya adalah biaya saham preferen, the cost of preferred stock. Saham preferen mempunyai karakteristik gabungan antara hutang dengan saham karena merupakan bentuk kepemilikan saham, tetapi dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap pada umumnya. Biaya saham preferen diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh pemegang saham preferen. Biaya saham preferen berupa dividen yang besarnya tetap. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan laba dikurangi pajak ya, sehingga biaya saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi dengan pajak. Saham preferen merupakan juga biaya yang dihitung ya dari biaya saham preferen perbandingan antara
dividen saham preferen dengan harga saham preferennya. Kemudian kita lihat di contoh di sini ya. Yang perlu kita ingat bahwa saham preferen umumnya membayar dividen konstan setiap periodenya. Artinya dia membayarkan dividen seperti ketetapan bunga dalam biaya hutangnya, gitu ya. Jadi misalkan perusahaan menghasilkan laba 5 juta ya. Kemudian dia juga mengeluarkan saham preferen atau menjual saham preferen, dan saham preferen itu dia punya ya dividen yang tetap yang ditentukan di awal gitu ya, seperti bunga tadi ditentukan di awal yang harus dia bayarkan setiap periode tertentu kepada pemegang saham preferen tersebut. Dividen diharapkan akan dibayarkan setiap periode selamanya gitu ya, apakah per tahun, per 6 bulan atau per 3 bulan. Tentunya biasanya ini kadang ini tergantung karakteristik perusahaan, tapi best practice-nya adalah biasanya 1 tahun. Saham preferen adalah perpetuitas. Jadi kita ambil rumus perpetuitas, atur ulang dan selesaikan RP-nya gitu ya, atau dengan rumus dividen dibagi P0 gitu ya. RP itu istilahnya biaya saham preferen gitu ya, kemudian D itu dividen dan P sama dengan P0 gitu. Atau ada juga rumus lain di buku lain ya, menetapkan biaya saham preferen itu KPS disimbolkannya, kemudian DPS D itu disimbolkan dengan DPS, dividen saham preferen, kemudian P0 disimbolkan dengan P atau harga saham preferen. Kemudian kita lihat contohnya di sini bahwa suatu perusahaan memiliki saham preferen memiliki dividen tahunan $3. Jika harga saat ini adalah $25, berapa harga saham preferennya? Jadi ini gampang sekali ya, 3 kita bagi dengan 25. Jadi harga saham preferennya itu atau biaya saham preferen itu adalah 12%. Kemudian saham preferen di berikutnya kita lihat di situ biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga neto saham preferen saat penjualan. Ya, ini juga untuk melihat bahwa jika dana itu sudah kita gunakan, kemudian kita mencoba menghitung berapa sih dividen dilihat dari per lembar saham yang dipegang oleh pihak ketiga atau shareholder tadi. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya, di mana KP adalah biaya saham preferen, DP dan dividen saham preferen tahunan, kemudian I harga saham preferen saat penjualan dikurangi biaya penerbitan, flotation cost jika ada gitu. Nah, kita lihat di sini contohnya PT Inti Bagus menjual saham preferen dengan nominal 15.000 ya. Harga jual saham preferen sebesar 18.900. Dividen tiap tahun adalah 5.500. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar Rp150.000. Hitung biaya saham preferen tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa 1.500 dividennya, kemudian ini 18.000 ini adalah harga jual saham preferennya dikurangi biaya gitu ya ketika kita menerbitkan saham. Maka diperoleh adalah 8%. Inilah biaya saham preferen perusahaan Inti Bagus adalah 8%. Kemudian ini contoh soalnya di floating rate yang coba dihitung dengan rumus yang tadi. Kemudian saham biasa, cost of equity ya. Biaya saham biasa terdiri dari 2 macam ya. Biaya saham biasa baru atau ekuitas eksternal, kemudian biaya saham biasa atau ekuitas internal. Biaya saham biasa baru, cost of new common stock ya. Biaya saham biasa baru merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Biaya saham baru biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi, flotation cost.
biaya penerbitan tadi ya. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan dari penjualan saham. Nah, gitu. Jadi kadang biaya emisi ini kalau di lingkungan prakteknya adalah ada biaya broker gitu ya, atau lembaga sekuritas gitu ya, yang yang bertanggung jawab ya mengeluarkan atau menghitung berapa biaya yang atau harga saham yang mereka jual ketika bisa pada saat pertama kali melakukan IPO, atau bisa mereka melakukan stock split, atau mereka mengeluarkan atau menambah jumlah saham yang akan dikeluarkan lagi ke pasar modal gitu, atau ke pasar efek atau bursa efek. Kemudian dalam biaya saham baru juga kita bisa menggunakan model Gordon ya, dimana dia memperhitungkan biaya emisi atau flotation cost. Kemudian berikutnya biaya saham baru ini kita rumuskan dengan KC, itu biaya saham baru biasa. Biaya saham biasa baru ya, karena ada saham preferen dan ada saham biasa gitu ya. Nah, ini KC ini biaya saham biasa baru sama dengan perbandingan atau hasil pembagian antara D1 dividen diharapkan pada akhir tahun pertama kita bagi dengan P0 ya, harga jual saham baru biasa dikurangi 1 dikali 1 kurang FF, ini flotation cost, ditambah growth-nya atau pertumbuhan dividen saham per tahunnya. Nah, kita lihat contohnya di sini, saham biasa baru perusahaan terjual dengan harga 3.200, flotation cost sebesar 15% dari harga jual. Dividen yang akan datang diperkirakan sebesar Rp240 dan dividen diharapkan tumbuh konstan dengan tingkat pertumbuhan 6,5%. Hitung biaya saham biasa baru tersebut. Kita lihat dari rumus di atas lalu kita implementasikan ya. D1 240, P0 3.200, 1 kurangi 0 15 itu 15%, flotation cost-nya ditambah growth-nya adalah 6,5%, sehingga kita dapatkan biaya saham baru biasa adalah 15,3%. Kemudian biaya saham biasa sama dengan biaya laba ditahan kemudian merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa. Kita menggunakan rumus model Gordon juga ya, KC sama dengan D1 kita bagi dengan P0 ditambah growth-nya, dimana KC saham biasa D1 sama dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, kemudian P harga jual saham biasa, kemudian G pertumbuhan dividen saham per tahunnya. Nah, kita lihat contoh di sini bahwa PT ABC mengeluarkan saham biasa yang laku dijual 4.000 per lembar. Dividen direncanakan akan dibayar sebesar 1.600 per lembar dengan pertumbuhan growth dividen 8% per tahun. Hitung biaya saham biasa tersebut gitu ya. Kita lihat KC sama dengan D1 dibagi P0 ditambah growth 160 tadi, dividennya 4.000 ini adalah biasa saham biasa di awal gitu ya. Growth adalah 8%, sehingga kita dapat hasilnya adalah 12% untuk biaya saham biasa di perusahaan ABC. Nah, kemudian ada biaya ekuitas ya, biaya ekuitas yang tadi yang kita bahas ya, ada biaya tadi saham itu juga menjadi ekuitas. Namun di sini kita lihat dari sisi arus kasnya ya, bagaimana biaya ekuitas atau biaya modal mempengaruhi arus kas kita. Biaya ekuitas adalah pengembalian yang dibutuhkan oleh investor ekuitas mengingat risiko arus kas dari perusahaan.
ada risiko bisnis ya, mungkin ketika mereka ya mendapatkan atau menjual saham itu dan mendapatkan dana dari hasil penjualan saham itu, ternyata perusahaan itu tidak mampu bersaing gitu ya, atau produknya itu gagal mencapai mature-nya, baru pada level introduction sudah uh, sudah langsung masuk ke level decline-nya, penurunan, sehingga risiko bisnis dari operasi perusahaan ini uh, berdampak kepada biaya ekuitas itu. Sehingga akan mempengaruhi secara tidak langsung arus kas yang diterima oleh perusahaan itu. Logika juga adalah perusahaan baru mengeluarkan produk baru, di mana produk itu belum mencapai tingkat mature-nya, kematangannya ya, hanya baru pada tingkat introduction gitu ya. Belum, produk itu nggak bisa tumbuh gitu ya, karena mungkin dia bermain di segmen retail yang strategi gitu ya, yang yang diindikasikan oleh banyak pemain-pemain kelas kakap gitu ya, sehingga perusahaan dengan produk yang baru dan riset pasar terhadap produk juga itu mungkin tidak memadai, sehingga produk itu gagal diserap oleh pasar. Karena gagal diserap oleh pasar itu ya, perusahaan tidak kesulitan menerima atau menjual dari produk itu gitu. Ketika kesulitan menjual juga, hal ini berdampak kepada arus kas ya yang diterima oleh perusahaan. Kemudian di risiko keuangan ya, jelas sekali risiko keuangan ini berdampak, karena risiko keuangan erat sekali dengan kaitannya, di mana perusahaan sudah melakukan riset, kemudian biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk memproduksi gitu ya, untuk memproduksi produk atau biaya investasi awal tadi, di mana perusahaan dari biaya uang-uang yang sudah dikeluarkan itu tentunya tidak bisa kembali ketika gitu ya project itu gagal dilaksanakan. Nah, biaya yang dikeluarkan ini tentu salah satunya adalah sunk cost gitu ya, biaya yang mengendap ya, walaupun perusahaan itu sudah mengeluarkan biaya yang besar gitu. Contohnya adalah saat ini misalkan yang dulu sempat ceritakan adalah kereta cepat ya, Bandung Jakarta atau Jakarta Bandung ya. Jadi Jepang sudah melakukan biaya studi kelayakan awal, tiba-tiba di akhir ya ternyata kereta cepat itu dikerjakan oleh konsorsium dari Cina, sehingga pastinya Jepang sudah menderita kerugian karena biaya analisa awal tadi yang dikeluarkan itu termasuk sunk cost gitu. Kemudian ada dua metode utama untuk menentukan biaya ekuitas ya. Ada model pertumbuhan dividen, kemudian ada model security market line atau CAPM. CAPM ini juga nanti kita bahas, di mana CAPM ini masuk dalam biaya keseluruhan atau dengan rata-rata tertimbang. Kemudian pendekatan model pertumbuhan, mulailah dengan rumus model pertumbuhan dividen dan atur ulang untuk menyelesaikan RE-nya, return equity. Nah, di mana P0 sama dengan D1 dibagi RE dikurangi growth-nya ya, RE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G-nya. Nah, ini ibaratnya coba mengadopsi dari model Gordon tadi ya. Kemudian contoh soal di sini ya, misalkan perusahaan Anda diharapkan untuk membayar dividen sebesar $1,50 per saham tahun depan. Telah ada pertumbuhan yang stabil dalam dividen sebesar 5,1% per tahun, dan pasar memperkirakan hal itu akan terus berlanjut. Harga saat ini adalah $25. Berapa biaya ekuitasnya, RE-nya gitu ya. RE sama dengan 150 tadi
dividen dibayarkan dibagi 25 harga saat ini ya, ditambah 0,050 gitu ya, 5,1% ke atas, sama dengan 0,111, artinya 11% biaya ekuitas dari perusahaan di atas. Kemudian bagaimana memperkirakan tingkat pertumbuhan dividen ya? Salah satu metode untuk perkirakan tingkat pertumbuhan adalah dengan menggunakan rata-rata historis gitu ya. Kita lihat data ini ada 5 data gitu ya, atau kita lihat ini time series ya gitu, kita lihat. Ini pertumbuhan dividen di tahun 2015 ya, dia rata-ratanya 5,7% ya. Kemudian tahun 2006 4,6%, 2008 5,1%, kemudian 2009 sebesar 4,9% ya. Cara menghitungnya adalah ini, kita menghitung tahun 2005 itu ya. Ini kita lihat 2005 dengan 2006, 130 dikurangi 123 ya, dibagi 123 tahun dasarnya. 2007 sampai dengan 2006, kemudian 2009 dengan 2008 gitu. Jadi kita hitung tahun awal dengan tahun akhir gitu ya, sehingga kita memperoleh pertumbuhan rata-rata historisnya. Nah, dari rata-rata historis ini kita kemudian bagi 4 gitu ya. Karena tahun dasar itu kita hitung 2005 ini sebagai tahun dasar atau 0 gitu ya. Maka periode di sini adalah 4 periode gitu ya. Jadi 1 2 3 4. Nah, jadi rata-rata pertumbuhan dividen historis adalah 5,1%. Kemudian keuntungan dan kerugian model pertumbuhan dividen. Keuntungan mudah dimengerti dan digunakan ya, sangat praktis sekali. Tinggal kita mengumpulkan data-data historisnya ya. Dari data historis itu kita bandingkan tahun dasar dengan tahun T0 dengan tahun saat ini gitu, tahun kemarin dengan tahun saat ini, dibagi tahun kemarin. Kemudian kekurangannya ya, hanya berlaku untuk perusahaan yang sedang membayar dividen. Bagaimana kemudian perusahaan tidak membayar dividen atau tidak konsisten? Ini juga menjadi masalah gitu ya, karena di pasar modal juga banyak kita lihat perusahaan kadang menunda pembayaran dividennya. Hal ini menjadi sebuah kesulitan bagi seorang analis untuk menentukan tingkat pertumbuhan dividen historis ini. Kemudian tidak berlaku jika dividen tidak tumbuh pada tingkat yang cukup konstan ya. Sangat sensitif terhadap perkiraan tingkat pertumbuhan. Peningkatan G sebesar 1% meningkatkan biaya ekuitas sebesar 1% ya. Jadi ketika pertumbuhan 1% tentu akan searah dengan tingkat pertumbuhan ekuitas, biaya ekuitasnya ya 1%. Kemudian tidak secara eksplisit mempertimbangkan risiko gitu. Karena apa? Karena dari data historis itu kita hanya melihat dari sisi pertumbuhannya, kemudian kita tidak membaca secara risiko apa yang terjadi di dalam perusahaan itu gitu. Dan dari historis itu kadang menjadi sebuah kekurangan, kadang menjadi dasar bagi seorang investor untuk menentukan keputusan apakah perusahaan ini layak menjadi pilihan investasinya atau tidak. Kemudian berikutnya pendekatan security market line ya. Gunakan informasi berikut untuk menghitung biaya ekuitas. Tingkat bebas risiko RF ya. Kemudian premi risiko pasar IRM dikurangi RF, risiko sistematis aset gitu. Ini beta sepertinya di sini ya. Dilambangkan dengan beta. Pendekatan SML juga ini ibaratnya kita menggunakan biaya rata-rata keseluruhan atau weighted average cost of capital atau WACC.
Ini rumusnya ya. Di mana RF ini adalah aset tingkat penerimaan atau imbal balik aset bebas risiko. Kita menaruh uang berapapun, kita akan tetap mendapatkan jumlah yang konstan itu ya, misalkan di deposito ya. Kemudian di security market lain, misalkan perusahaan Anda memiliki beta ekuitas ya senilai 0,58 dan tingkat bebas risiko saat ini adalah 6,1%. Jika premi risiko pasar yang diharapkan dalam 86%, berapa biaya modal ekuitas Anda gitu ya. Kita lihat di sini bahwa return ekuitas atau biaya ekuitas ya sama dengan 6,1 ya ditambah 0,58 dikali 8,6, sehingga kita dapatin 11,1%. Karena menghasilkan angka yang sama menggunakan modal pertumbuhan dividen di atas ya dan pendekatan SML, jadi seharusnya merasa nyaman dengan perkiraan ini gitu. Security market line SML. Kemudian berikutnya kelebihan dan kekurangan SML ini ya, menyesuaikan secara eksplisit untuk risiko sistematis. Risiko sistematis itu dari risiko pasar ya, risiko disimbol dengan RM, di mana risiko ini tidak bisa dihilangkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh seorang investor seperti diversifikasi saham. Misalkan dia melakukan diversifikasi dalam membeli aset-aset saham di berbagai sektor di bursa efek gitu ya, dengan tujuan untuk mengurangi risiko sistematis ini. Namun ketika investor tidak bisa menginisiasi, atau investor juga tidak bisa mengatasi kadang atau menetralisir juga ya dampak dari risiko pasar itu. Apa sih risiko pasar itu? Seperti ya mogok makan gitu kan, atau kebijakan pemerintah yang terkait dengan perusahaan itu gitu, pajak misalkan, terus ada gempa bumi atau hal-hal lain yang istilahnya tidak bisa dijangkau oleh seorang investor. Kemudian berlaku untuk semua perusahaan selama kami dapat memperkirakan beta gitu ya, beta. Jadi kadang beta ini mengindikasikan sebuah risiko dari setiap perusahaan gitu ya. Biasanya beta ini kadang kalau di bursa efek sudah dikeluarkan oleh lembaga yang memang menilai gitu ya. Biasanya di bursa efek Indonesia tersedia beta perusahaan, dan beta perusahaan ini gitu ya, ada yang beta lebih besar dari 1, kemudian sama dengan 1, kemudian lebih kecil dari 1. Dari beta ini mengindikasikan tingkat risiko dari sebuah perusahaan. Kemudian kekurangannya harus mengharapkan premi risiko pasar yang bervariasi dari waktu ke waktu gitu ya. Variasi di sini bisa berarti bahwa risiko pasar itu bisa stabil ya, naik kemudian turun gitu. Kalau pas turun ini menguntungkan tentunya. Harus memperkirakan beta yang juga bervariasi dari waktu ke waktu gitu ya. Hal-hal yang mempengaruhi beta ini atau risiko perusahaan ini biasanya ya banyak risiko yang umumnya tadi, misalkan ada risiko bisnis, risiko keuangan, kemudian ada risiko operasional gitu ya, atau risiko litigasi dan lain sebagainya gitu. Sehingga ini akan mempengaruhi tingkat risiko dari perusahaan terkait. Kemudian kami menggunakan masa lalu untuk memprediksi masa depan yang tidak selalu dapat diandalkan gitu ya, karena perubahan kondisi yang demikian cepat kan. Kadang data-data historis itu yang digunakan dalam SML ini tidak mencerminkan kondisi, sekaligus kadang tidak mampu memprediksi kondisi di masa depan gitu. Kemudian contoh biaya ekuitas, misalkan perusahaan kita
memiliki beta 1,5. Premi risiko pasar diharapkan menjadi 9% dan tingkat bebas risiko saat ini adalah 6%. Kami telah menggunakan perkiraan analisis untuk menentukan bahwa pasar percaya bahwa dividen kami akan tumbuh sebesar 6% per tahun dan dividen terakhir kami adalah $2. Stok kami saat ini dijual seharga $15,65. Berapa biaya ekuitas kita? Kemudian kita menggunakan SML ya, kita implementasikan rumus di atas. Kemudian 6%-nya 6% adalah dividen akan tumbuh G-nya ya. Kemudian 1,5 ini adalah betanya, 9% ini adalah risikonya ya, risiko pasarnya RM-nya. Kemudian kita peroleh 9,5%. Kemudian kita menggunakan DGM ya, sehingga RE 2 ya, ini 2 kita kali 1,06 ya, 1 plus 06, 1 plus R di sini sebetulnya 1 plus G ya. Kemudian dibagi 15,65 ya, ini harga stok saat ini gitu ya. Kemudian kita tambah 0,06 ini dividen akan tumbuh, pertumbuhan G nya dibagi 0,06 sama dengan 19,55%. Jadi hampir sama hasilnya ya. Kita menggunakan SML maupun kita menggunakan DGM ini. Berikutnya menghitung biaya modal keseluruhan. Kelebihan dan kelemahannya. Biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Biaya modal yang diperhitungkan merupakan biaya modal dari keseluruhan jenis modal yang digunakan. Karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda, maka menetapkan biaya modal perusahaan secara keseluruhan berhitung dengan WACC, Weighted Average Cost of Capital, atau biaya modal rata-rata tertimbang. Dalam perhitungan biaya modal rata-rata, komponen utang jangka pendek tidak dimasukkan karena perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang digunakan terutama untuk pengambilan keputusan mengenai investasi jangka panjang. Pada umumnya, utang jangka panjang dan modal sendiri merupakan unsur untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Dalam menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, kita harus melakukan beberapa langkah: mengidentifikasi sumber-sumber dananya, menghitung biaya modal individual, biaya modal untuk setiap sumber, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana, menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Misalkan di sini adalah kita mengidentifikasi sumber-sumber dana itu. Apakah sumber dana itu dari tadi hutang, kemudian ekuitas atau saham preferen, dan pemberi hutang misalkan itu pun berbeda-beda juga gitu ya, dan bank-bank yang beri hutang itu juga punya risiko tersendiri gitu, sehingga ini juga akan mempengaruhi gitu ya dalam biaya modal rata-rata ini gitu. Kemudian kadang biaya modal individual juga gitu ya, kita perlu identifikasi juga gitu untuk menghindari kadang dampak dari risiko bisnis dari perusahaan yang memberi hutang ke perusahaan kita. Kemudian kita juga perlu memperhitung proporsi, berapa sih proporsi dana dari masing-masing pemberi hutang itu gitu. Ini juga keputusan strategis ya. Kemudian bagaimana juga menghitung rata-rata gitu ya, dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobotnya. Biaya modal rata-rata tertimbang, kita dapat menggunakan biaya modal individu yang telah kita hitung untuk mendapat biaya modal rata-rata kita untuk perusahaan. Rata-rata ini adalah pengembalian yang diperlukan atas aset perusahaan berdasarkan persepsi pasar tentang risiko aset tersebut gitu ya. Kemudian bobotnya ditentukan oleh berapa banyak masing-masing jenis pembiayaan digunakan gitu ya. Nah, ini juga ibaratnya biaya dalam modal rata-rata ini juga kita masukkan informasi tentang risiko pasar gitu ya.
RM gitu. Tentunya risiko RM ini risiko yang tidak bisa kita selesaikan dengan melakukan diversifikasi di bidang ini gitu ya, di bidang eh, instrumen pemberi utang kepada perusahaan kita gitu. Ini menjadi tantangan gitu ya, karena kadang mereka juga menginginkan gitu ya, uh, return yang mereka dapatkan itu di atas return risk free rate atau return aset bebas risiko. Kemudian bobot struktur modal ya. Di sini kita lihat E ya, di sini mana E adalah nilai pasar ekuitas, saham beredar dikali harga per saham ya. Kemudian D nilai pasar hutang, obligasi yang beredar dikalikan harga obligasi. Kemudian V nilai pasar perusahaan sama dengan D ditambah E ya. Nah, dimana bobotnya di sini WE sama dengan EV, E dibagi V, persen dibagi dengan ekuitas, WD D dibagi V, persen dibagi dengan hutang gitu ya. Itu bobotnya. Nah, kita lihat di sini bahwa bobot struktur modal, misalkan Anda memiliki nilai pasar ekuitas sama dengan 500 juta dan nilai pasar utang sama dengan 475 juta, apa bobot struktur modalnya? Di V sama dengan 500 juta ditambah 475 juta sama dengan 975 juta, dimana WE sama E dibagi V 500 dibagi 975, maka hasilnya adalah 51,28%. WD 475 dibagi 975, maka hasilnya adalah 48,72%. Jadi kita menggunakan ekuitas lebih tinggi dibandingkan dengan kita menggunakan hutang gitu ya, nilai pasar hutang. Kemudian pajak dan WACC gitu ya. Pajak sebelumnya sudah disinggung juga di atas gitu ya. Di sini kita coba dalami lagi, di mana kita lihat atau kita perhatikan dengan arus kas setelah pajak. Jadi kami juga perlu mempertimbangkan pengaruh pajak pada berbagai biaya modal. Beban bunga mengurangi kewajiban pajak kami ya. Yang pertama, pengurangan pajak ini mengurangi biaya hutang kita. Biaya hutang setelah pajak sama dengan RD dikali 1 kurangi TC, ini total cost atau pajak ya. Dividen tidak dapat dikurangkan dari pajak, jadi tidak ada dampak pajak pada biaya ekuitas gitu. Tapi walaupun sebenarnya dalam praktiknya adalah kadang dividen yang kita terima juga gitu ya oleh investor itu dikenakan biaya pajak juga gitu, maksudnya pajak penghasilan. Kemudian di sini ada WACC ya, sama dengan WE kali RE ditambah WD kali RD dikali 1 kurang TC gitu, laporannya. Ini misalkan ya, ini data-data yang kita peroleh dari PT Inti Bagus, di mana dia punya hutang, saham preferen dan saham biasa. Masing-masing jumlah modalnya adalah 35 juta, 15 juta dan 50 juta. Proporsi modal adalah 35%, 15% dan 50%. Biaya modal 7%, 9%, 15% untuk saham biasa. Kemudian jika pajak penghasilan yang dibayarkan 40%. Nah, kemudian jika dilihat dari proporsi modalnya, kita coba hitung ya. Biaya hutangnya adalah 4,2%, dihitung dari 7% dikali 1 kurang 40 ya, per teks 4,2. Begitu juga saham saham preferen 9% dia, kemudian saham biasa tetap 15%. Kemudian proporsi modalnya kita masukin lagi. Nah, biar rata-rata tertimbangnya adalah kenapa saham preferen dan saham biasa tidak dikurangi teks gitu ya, karena pada ketentuan awal tadi kita jelas bahwa di saham itu dividen yang diterima itu tidak ada teksnya gitu ya. Kemudian dari tabel itu kita lihat di kolom biaya dikurangi kolom angka-angka di kolom proporsi modal, maka kita akan mendapatkan nilainya di sini 1,47%, 1,35%, kemudian 7,50%, sehingga kita peroleh 10,32%. Ini adalah jumlah biaya tertimbangnya.
Kemudian biaya modal rata-rata tertimbang dilihat juga dari hasil di atas. Kita langsung implementasikan di sini 35 juta, 15 juta, 50, jadi total adalah 100 juta ya. Kemudian biaya modalnya 4,2%, 9%, 15%. Kemudian jumlah biaya 1.470, jumlah biaya 1.350, dan jumlah biaya 7.500.000 ya. Kemudian kita peroleh 10.320.000, sehingga WSCC-nya adalah 10.320.000 dibagi 100 juta dikali 100%, sehingga kita peroleh WSCC adalah 10,32%. Dampak leverage keuangan arus kas dan biaya ekuitas. Tingkat leverage keuangan, dia membiayai sebagian aset perusahaan dengan sekuritas yang memiliki biaya keuangan tetap seperti hutang dan saham preferen. Kemudian leverage keuangan, tingkat leverage keuangan membiayai sebagian aset perusahaan dengan sekuritas yang memiliki biaya keuangan tetap, gitu ya, sama seperti di atas. Dimana di sini ada tambahan leverage keuangan mengukur perubahan laba per saham MI saat EBIT berubah. Ya, artinya apa? Artinya ketika di neraca itu banyakkan kita gunakan hutang, tuh ya, maka semakin bagus daya ungkit dari utang kita itu untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dari operasional perusahaan kita, maka EBIT juga akan ikut mengalami perubahan, gitu ya. Semakin bagus berarti EBIT juga akan semakin tinggi. Berikutnya semakin jelek maka EBIT juga akan semakin negatif, gitu. Kemudian ada tingkat financial leverage, di mana DFL pada satu tingkat EBIT, gitu ya. Seperti yang kita bahas di atas, degree of financial leverage EBIT, earning before interest and tax, sama dengan persentase perubahan EPS ya, earning per share dibagi persentase perubahan EBIT. Di mana leverage keuangan juga kita bisa ngukur juga dengan degree of financial leverage, di mana EBIT dibagi EBIT dikurangi interest, interest. Nah, ini contohnya ya, kita lihat EBIT 500 juta diambil dari laporan laba rugi ya, kemudian biaya bunga interestnya adalah 200.000. Lalu kita hitung EBIT, di EBIT 500.000 ya, kita langsung implementasikan di rumus 500 dibagi 500.000 dikurangi 200.000 biaya bunganya, sama dengan 1,67 kali ya. Jadi untuk 1% perubahan EBIT dari level 500.000 yang ada saat ini, laba per saham akan berubah sebesar 1,67%. Itu perubahannya adalah perubahan meningkat ya, karena nilainya positif. Kemudian DFL, degree of financial leverage, kita bisa juga gunakan rumus ini ya, sales variable cost dikurangi fixed cost dibagi sales dikurangi variable cost dikurangi fixed cost dikurangi interest atau bunga, yang sebelumnya sudah kita bahas di slide sebelumnya ya, atau di pertemuan sebelumnya. Kemudian tingkat leverage gabungan ya, di mana mengukur perubahan dalam laba per saham yang diberikan perubahan dalam penjualan, menggabungkan leverage operasi dan finansial, gitu ya, dihitung untuk tingkat penjualan tertentu. Di mana tingkat leverage di sini kita lihat bahwa DCLS sama dengan persentase perubahan EPS dibagi persentase perubahan penjualan. Tadi perubahan EBIT. Nah, EBIT, earning before interest and tax. Artinya sekarang kita langsung melihat dari perubahan penjualannya, gitu. Misalkan di sini kita lihat bahwa dari EBIT di atas 1,67 kali, kemudian DOLS yang degree of operating leverage sama dengan 30. Kemudian kita hitung degree of combination leverage DCL-nya. Di mana DCL sendiri rumusnya adalah DOLS dikali DFL, degree of financial leverage EBIT. Sehingga kita peroleh angka 5,0 atau 5 kali ya. Artinya bahwa saat penjualan berubah 1%, earning per share ini akan berubah sebesar 5%. Jadi ya cukup banyak sekali dampaknya, gitu ya. Kemudian pengukuran degree of combination leverage bisa kita lihat di rumus ini.
Q quantity dikurangi price, harga per unitnya, dikurangi variable cost ya, dibagi Q dikali P dikurangi V dikurangi fixed cost biaya tetap dikurangi interest. Dari contoh ini kita implementasikan di rumus ini ya, kita akan mendapatkan nilai 5 kali 5,0 ya. Artinya bahwa setiap penjualan berubah 1%, laba per saham akan berubah 5%. Ini contoh rumus yang sudah kita implementasikan di atas ya, di laporan laba rugi. Nah, berikut ini adalah dampak beban pajak dan kebangkrutan terhadap pemilihan struktur modal. Trade off, ini juga kita lihat di mana trade off ini kadang menjadi sebuah teori baru yang yang berdampak cukup signifikan pada perkembangan penentuan struktur modal ini, dimana sebelumnya sudah dijelaskan dalam teori Modigliani gitu ya, dan Modigliani-Miller atau FM. Nah, dari teori itu disempurnakan pada teori trade off ini atau pertukaran ini, dimana pada teori trade off ini keputusan situasional yang melibatkan pengurangan atau kehilangan satu kuantitas atau properti dari satu set atau desain dengan imbalan keuntungan dalam aspek lain. Jadi harus ada manfaatnya ya, ketika kita keluarkan biayanya harus ada imbal baliknya, baik itu keuntungan atau manfaat lain atau nilai-nilai yang bermanfaat bagi perusahaan itu gitu. Kemudian secara sederhana trade off adalah di mana satu hal meningkat dan yang lain harus menurun gitu ya. Trade off teori atau trade off theory of capital structure ya, adalah bagasan bahwa perusahaan memilih berapa banyak pembiayaan hutang dan berapa banyak pembiayaan ekuitas yang akan digunakan dengan menyeimbangkan biaya dan manfaat ya. Jadi kadang ini menjadi sebuah konflik juga ya antara owners dalam teori agency teori, dan ya ada konflik antara owners dengan kreditor ya, di mana owners menginginkan ya penggunaan modalnya itu harus efektif gitu ya, dan menghasilkan laba, dan owner akan mendapatkan dividennya di samping pertumbuhan perusahaan yang konstan atau yang yang bagus ke depannya. Pada sisi lain konflik antara owners dengan kreditor gitu ya, dimana kreditor itu ya membebankan biaya gitu ya, sementara owners ya menginginkan operasi perusahaan itu efektif gitu ya, dengan penggunaan utang itu, dimana operasi perusahaan itu harus efektif. Konflik antara kreditor dengan perusahaan ini juga dalam agensi teori yang melahirkan biaya-biaya, salah satunya adalah biaya agensi dan biaya pajak gitu ya. Namun dalam teori struktur modal trade off ini, perusahaan harus mampu gitu ya mempertimbangkan berapa besar biaya pajak yang dikeluarkan atau biaya agensi yang dikeluarkan. Kemudian mereka juga harus memperhitungkan manfaatnya, berapa manfaat yang diperoleh ketika mereka mendapatkan dana dari utang atau ekuitas tersebut. Dalam hubungannya ya, penggunaan hutang tinggi, semakin tinggi juga kemungkinan kebangkrutan. Nah, implementasinya. Jadi kadang ada investor yang istilahnya dengan tipe risk avoider atau penghindar risiko, dia akan melihat bahwa perusahaan yang menggunakan hutang gitu ya, ini akan berisiko. Namun dari sisi konflik antara manajemen dengan owner gitu ya, dimana manajemen ya menginginkan penggunaan modal ekuitas ya, dan menghindari atau mengurangi dari hutang gitu, karena mereka harus membayar interest kepada pihak ketiga.
Sementara owners itu menginginkan ya penggunaan modal itu, penggunaan utang itu harus sesuai dan proporsional gitu ya, yang asalkan mampu meningkatkan kinerja dari perusahaan itu gitu. Artinya di sini perusahaan dengan modal, owner dengan modal yang kecil dia memperoleh untung yang besar gitu ya. Kemudian semakin tinggi hutang, semakin tinggi bunga yang harus dibayarkan. Ini tapi sekali ya, risiko dalam pembayaran bunga juga tinggi gitu ya, karena ketika kita meminjam juga ada risiko di balik itu gitu ya, ada risiko finansial dan ada risiko operasional, atau maupun ada risiko digitasi atau risiko bisnis atau risiko pasar ya. Kemudian kreditor bisa membangkrutkan perusahaan jika tidak bisa membayar hutang gitu ya. Ini mereka menuntut ke pengadilan tata niaga untuk menuntut gitu ya, perusahaan itu pilot gitu karena mereka tidak mau membayar hutangnya. Kemudian biaya kebangkrutan sekitar 20% dari nilai perusahaan. Ini hasil riset dilakukan oleh para ahli ekonomi di barat ya. Hal ini juga menimbulkan beberapa biaya ya, ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Biaya langsung itu seperti pengacara, biaya akuntan, administrasi ya, yang harus dikeluarkan ketika pihak kreditor menuntut tadi ke pengadilan tata niaga itu gitu. Dan perusahaan harus menghadapi itu untuk menghindari atau menjaga citra negatif, menjaga citra baik ya, agar tidak terjadi citra negatif di pasar gitu ya, akan menimbulkan kegaduhan atau berpengaruh nanti kepada harga saham. Hal ini juga akan menjadi dalam teori signaling ataupun signaling teori gitu ya, ada informasi yang asimetris dan ada informasi yang simetris. Nah, disinilah perusahaan harus menyampaikan informasi yang simetris gitu ya, maka kemudian mereka harus mengeluarkan biaya langsung ini. Kemudian begitu juga ada biaya tidak langsung gitu ya, kebangkrutan ini ya. Misalkan supplier itu tidak mau mengirim barang lagi gitu ya, karena mereka khawatir barang itu tidak bisa dibayarkan oleh kliennya. Hal ini juga menimbulkan risiko operasional ya, karena ketika barang itu telat atau terlambat, maka kemudian akan berdampak kepada operasional dari perusahaan itu, yang kemudian operasional itu akan berhenti. Ketika berhenti, ini akan berdampak kepada outputnya ya, salesnya itu tadi, penjualannya, sehingga akan nanti pada akhirnya akan mempengaruhi struktur atau keseluruhan dari perusahaan itu. Kemudian berikutnya ya, akibat biaya kebangkrutan yang besar, proposisi Modigliani dan Mailer ya, MM, dengan pajak bisa dimodifikasi sebagai berikut. VL ya, VL itu nilai perusahaan dengan hutang, VU nilai perusahaan tanpa hutang ya. Kemudian PV present value atau nilai sekarang, sama dengan VU ditambah PV penghematan pajak dikurangi PV biaya kebangkrutan. Adanya agency cost of debt tadi gitu ya, biaya agensi atau agency teori tadi, sehingga menimbulkan PV keagenan, present value keagenan. Sehingga apa? Sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan atau digabungkan antara teori struktur modal MM dengan masukan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan, mengindikasikan adanya trade off atau pertukaran antara penghematan pajak dari hutang dengan biaya kebangkrutan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat struktur modal perusahaan. Jadi di sini ada beberapa komponen, mungkin ini bukan sebagai best practice gitu ya, karena dalam sebuah struktur modal tidak ada riset yang pasti apakah utang itu harus 30%, saham perfect harus 10%, atau ekuitas itu harus 60%. Karena logikanya adalah ketika perusahaan menggunakan hutang dengan baik, maka efektivitas kinerja perusahaan ke depannya juga akan bertumbuh atau tumbuh dengan bagus juga gitu ya. Begitu juga sebaliknya. Ini juga sudah kita lihat atau kita bahas di konflik antara manajemen dengan ownernya, atau konflik antara manajer dengan ownernya.
Ini salah satu contoh di sini utang 30.000 atau 30%, karena ini adalah 100.000 ya. Saham preference 10%, kemudian ekuitas adalah 60.000 dolar atau 60%. Nah, konsep terkait suatu modal target mengumpulkan utang dalam proporsi struktur modal. Artinya bahwa ketika kita melihat atau menentukan utang kita gitu ya, kita harus menentukan atau melihat berapa ekuitas kita gitu ya, kemudian berapa juga kita saham preferen kita gitu. Apakah proporsi saham preferen dan ekuitas itu lebih tinggi dibandingkan dengan utang kita atau sebaliknya? Hal inilah yang menjadi cikal bakal dalam menentukan berapa struktur modal kita tentukan. Dan tentunya dalam struktur modal itu gitu ya, kita lihat neraca itu di sisi kiri dan kanannya ya, ada aktiva dan ada pasiva ya, ada utang dan ekuitas. Utang itu ada utang jangka panjang, ada apa? Dan jangka pendek dan jangka panjang, dan equity gitu ya. Nah, di dalam perhitungan hutang ini adalah hutang long term debt atau hutang jangka panjang gitu ya. Antara hutang jangka panjang dengan ekuitas ini gitu ya. Nah, ini ketika kita melakukan pinjaman gitu ya, atau mengeluarkan saham, menerbitkan saham baru gitu, ini akan merubah struktur modal kita yang nanti juga akan mempengaruhi struktur keuangan dari perusahaan itu. Kemudian perusahaan yang risikonya menyarankan untuk memilih struktur keuangan yang DFL-nya rendah, degree of financial leverage-nya rendah. Risiko finansial perusahaan menjadi pertimbangan penting karena bagian risiko yang diberikan kepada para pemegang saham biasa sebagai hasil dari perusahaan untuk mendapatkan pendanaan oleh utang. Pemegang saham akan menghadapi risiko bisnis, yaitu ketidakpastian yang inheren pada proyeksi laba operasi masa depan. Ini adalah leverage operasi gitu ya. Jika perusahaan menggunakan utang, maka hal ini akan mengkonsentrasikan risiko bisnis pada pemegang saham biasa. Konsentrasi risiko bisnis ini terjadi karena para pemegang saham yang menerima pembayaran bunga secara tetap sama sekali tidak menanggung risiko bisnis. Sementara bunga akan mengerus laba bersih perusahaan, sehingga bagi pemilik yang menginginkan dividen, maka kebijakan perusahaan adalah mencapai DFL yang rendah. Hal ini berdampak juga pada kesediaan dana dari laba ditahan untuk menunjang aktivitas operasi perusahaan, ekspansi pembiayaan, dan pencapaian tujuan perusahaan jangka panjang lainnya. Logikanya adalah ketika daya ungkit, degree of financial leverage, leverage itu daya ungkit gitu ya, derajat dari daya ungkit keuangan yang diakibatkan dari akibat adanya aktivitas pinjaman jangka panjang tadi gitu ya, yang selisih biaya hutang lebih besar ya dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan yang diharapkan, itu perusahaan kadang mengalami risiko di sini gitu ya, sehingga daya ungkit untuk operasi itu rendah gitu. Sebaliknya gitu ya, ketika degree of operating itu tinggi gitu ya, daya ungkit dari dana pinjaman tadi itu gitu ya, biaya utang adalah misalkan 5%, sementara pertumbuhan perusahaan adalah 20%, ini tinggi sekali gitu ya. Maka kemudian perusahaan itu telah berhasil mengelola atau menentukan struktur modal yang efektif atau yang optimal bagi peningkatan pertumbuhan perusahaannya gitu kan. Kemudian di sini kita lihat apa hubungan risiko dengan DFL yang rendah gitu ya. Kadang perusahaan yang punya risiko yang tinggi gitu, yang mungkin dia masuk ke dalam leverage bisnis tadi, yang lead position strategi tadi, yang persaingannya cukup ketat di sana, dia harus menggunakan ya biaya modal itu harus rendah juga gitu ya, agar apa, agar dia mampu memproduksi barangnya itu, fixed cost dan variable costnya itu tadi rendah gitu ya, dan menghasilkan output yang berbiaya rendah. Karena output yang berbiaya rendah tadi, maka harga jual sales per unit produknya itu sangat bersaing gitu ya di pasaran, sehingga
kuantiti barang yang dijual itu cukup tinggi juga, gitu ya. Ketika ini terjadi, maka kemudian daya ungkit leverage-nya itu juga tinggi, begitu kan. Ini juga menjadi aktivitas kunci yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian ketika DFL-nya rendah, gitu ya, dengan risiko yang apa namanya, yang rendah juga, gitu kan, ini juga perusahaan itu tidak menarik bagi perusahaan, atau nanti tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang DFL-nya rendah, tapi dia DFL-nya rendah, walaupun risikonya tinggi, tapi dia mampu meningkatkan, gitu ya, dan memperbaiki struktur modalnya, gitu, untuk meningkatkan salesnya, gitu, karena biaya atau harga per unit produknya itu bersaing. Permasalahan di sini adalah apakah perusahaan itu bisa mendefinisikan risikonya, kemudian bisa juga menentukan DFL-nya itu rendah atau tinggi. Tentu hal ini bisa dilakukan, gitu ya, karena kita tadi mempertimbangkan weighted average of capital, gitu ya, yaitu dimana kita tadi sudah menghitung bagaimana biaya-biaya historis yang kita masukkan itu sebagai data kita untuk mempertimbangkan berapa kemudian yang seharusnya leverage dari utang-utang kita tadi itu. Nah, dari data itu kita bisa melakukan pemilihan, ya, dan menghitung cost of capital dari para pemberi pinjaman ke perusahaan kita. Dan yang terpenting adalah satu kata kunci di DFL ini adalah gunakan DFL itu seefektif mungkin, dan bila perlu DFL-nya itu harus tinggi, gitu ya, agar perusahaan itu bisa beroperasi secara efektif dan kontinuitas perusahaan itu bisa berlanjut ke depannya. Kemudian di sini soal tugas, ya, bagaimana tantangan kunci bagi perusahaan yang tidak mampu mengelola biaya modal dan memilih struktur modal yang optimal dalam menjalankan roda perusahaan, ya. Ya, ini mungkin bisa dikerjakan oleh teman-teman, didiskusikan, ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada